Oke, sampai jumpa lagi ya para pembelajar sekalian. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang auxiliary to be di dalam simple present tense. Auxiliary to be ini ya penting sekali ya bagi kita untuk diketahui ya, karena dia diperlukan manakala kita ingin menyusun suatu kalimat. Ya, kapan ya kita akan menggunakan to be ini? Ya, kita akan bahas ya pada kesempatan ini. Ya, mari kita lihat. Kita mengenal ya, ada beberapa kata bantu di dalam bahasa Inggris ya. Katakan bantu kerja tersebut diantaranya auxiliary to be, auxiliary verb, dan modal auxiliary. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kata bantu kerja yang berupa to be. Kapan kita akan menggunakannya? Ya, apa itu kata bantu ya kerja yang berupa to be ini? Adalah merupakan ya kata bantu yang berguna untuk membantu kita dalam menghubungkan antara subjek dan predikat, ya. Ya, kemudian objek, adverb, dan lain sebagainya dalam menyusun kalimat-kalimat, baik kalimat itu dalam bentuk statement yang positif, negatif, interrogatif, dan bertanya, baik bertanya dengan menggunakan W question atau bertanya dengan menggunakan ya yes no question. Ya, auxiliary to be ini diantaranya ya yaitu dalam bentuk simple present, yaitu am, is, are. Dalam bentuk lampau kita menggunakan was, were. Dalam perfect misalnya kita menggunakan been. Kemudian being misalnya kita gunakan di dalam kalimat pasif. Be itu juga digunakan dalam kalimat pasif, juga bisa digunakan to be di tengah kalimat ya, juga bisa ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian bagaimana kita ya menyusun kalimat dengan menggunakan to be ini? Yang jelas kita berpatokan ya kepada pattern. Pertama kita harus mengenal ya di dalam present tense itu ya simple present tense bentuk sederhana, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif lainnya nanti kita akan bahas. Sekarang yang tentang yang affirmative statement, dia memiliki pola yaitu subjek yang ditambah ya kata bantu ya, kata bantu kerja yang berupa to be. Dalam hal ini saya ngambil contoh satu, yaitu ya yang bersubjek I ya, maka kata bantu kerja yang berupa to be yang digunakan di sini adalah am ya. Kapan am-nya ini digunakan? Manakala yang pertama kita lihat yang mengikuti yaitu adalah jenis kata yang berupa adjektif. Yang berikutnya adalah kata keterangan yang menunjukkan keterangan tempat ya. Kemudian bisa juga setelah subjek ini diikuti dengan kata benda atau frase yang berupa frase noun, atau ya subjek ini diikuti oleh kata keterangan. Dan yang berikutnya adalah ya manakala subjeknya ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, yaitu dalam pasif rupanya ini. Ya, sehingga untuk menghubungkan antara subjek dengan jenis-jenis kata ini atau keseluruhan disebut part of speech, ya maka kita menggunakan kata penghubung to be. Di antaranya untuk I di sini adalah kata bantu kerja yang berupa to be, am di sini. Kita lihat contohnya di sini. Ya. Misalnya ya I'm not sad ya, but I'm glad and happy. Ya, I'm not at home. Ya, but I'm at school. Ya, ya ini kita lihat di sini ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kita lihat ini. I'm not a teacher, but I'm a lawyer. Ya, ini antara ya positif, negatif, atau sebaliknya negatif, positif. Kita bisa gunakan. Yang penting di sini ya
jenis kata yang mengikuti subjeknya itu adalah kata ya sifat. Ya, selain kata sifat, keterangan tempat, ya. Kemudian frase atau kata benda juga atau keterangan. Kemudian yang ketiga adalah berarti selama subjeknya ikuti diantaranya kata-kata ini, jenis kata ini, maka kita menggunakan kata penghubung to be. Ya. Contoh lain kita bisa lihat di sini, ya, I'm not on the way to office, ya. Saya tidak dalam perjalanan ke kantor, but I'm on the way home. Tetapi saya dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang ini adalah keterangan, ya, termasuk kata keterangan atau adverb. Ya, kalau tadi di sini said-nya adalah kata sifat, ini kata sifat, ini kata sifat. At school adalah kata keterangan tempat, at home keterangan tempat. Ini termasuk kata benda dan ini termasuk ya kata benda juga. Kita lihat contoh berikutnya. I'm not always alone in this project, but I'm assisted by him. Ya, saya tidak selalu sendirian dalam proyek ini. Ini benda ya. Kemudian but I'm assisted, tetapi saya dibantu oleh dia. Ini termasuk jenis kata kerja bentuk ketiga yang mengikuti ya subjeknya ini yang berupa assisted ya. Subjeknya yang berupa ya I am assisted. Assistednya kata kerja bentuk ketiga. Atau yang lain, I'm not always right, but I'm frequently warned and guided by him. Ya, ini juga subjeknya ini ya diikuti ya oleh kata kerja bentuk ketiga warn, sering diperingatkan, sering dan diarahkan oleh dia. I'm not always right. Ini kata always right ini masuk kata sifat. Ya, right itu sifat. Ya. Itu masuk di sini dia. I'm always given a good present for my birthday. Ya, ini juga termasuk jenis kata kerja bentuk ketiga. Ini given ya. Ya, berarti kesimpulan kita untuk yang awal ini bahwa subjek I manakala diikuti diantaranya salah satu dari kata-kata berikut ini, adjective atau adverb place atau kata benda atau frase atau adverb, maka kata penghubungnya ya kita gunakan am. Selanjutnya ya untuk he kita bisa melihat di sini he ya. She, it, subjeknya boy, man ya, ini seluruhnya adalah subjek ya. Subjek bisa pronoun, bisa nama orang ya, bisa benda ya. Yang jelas di sini kita akan menggunakan is manakala bendanya tunggal ya. Bendanya tunggal atau pronounnya tunggal di sini. Kemudian sama ya. Yang mengikuti adalah ya kata sifat, adverb, noun, frase atau adverb atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi ya ini kita bisa lihat contohnya. He is not fat, dia tidak gemuk, but he is thin and slimming, tapi dia itu kurus dan langsing ya. Kita lihat ini ada is ya, menyangkal ini is not fat, ini kata sifat yang intinya. Ya, begitu juga ya. Misalnya she is not in the laboratory. Dia tidak ada di laboratorium, but he is in the library, tetapi dia berada di perpustakaan. Ini keterangan tempat. Jadi subjeknya manakala diikuti keterangan tempat ya, maka subjek itu ditambah kata bantu. Karena subjeknya adalah pronoun yang berupa she, maka kita bantu dengan ya kata bantu kerja to be yang berupa is. It is not a kangaroo, but it is a wallaby. Itu bukan kanguru ya. Ini kata benda ya, ini kata benda ya. Kemudian but it is a wallaby, tapi itu wallaby yang mirip dengan kanguru. The boy atau the man is not on the way to Jakarta. Ya, laki-laki itu atau orang ya laki-laki dewasa itu tidak di dalam perjalanan ke Jakarta, tapi dia ada dalam ya perjalanan ke luar negeri, on the way abroad, kata keterangan. Ya.
Selanjutnya contoh yang lain, the girl atau the woman is not always alone in this study. Ya, perempuan itu, gadis itu atau perempuan dewasa itu tidak selalu sendirian dalam penelitian ini, tetapi she is helped by her group members, tapi dia dibantu oleh anggota kelompoknya. Ini yang mengikuti adalah keterangan ya. Kemudian ini yang mengikuti ya, to be ini adalah kata kerja bentuk ketiga atau dalam hal ini bermakna pasif. He is not always in the right position, dia tidak selalu ada di posisi yang benar, but he is guided ya, tapi dia dibantu oleh ya teman-temannya dengan gembira ya, teman-teman yang bantunya. Sophia is not only congratulated happy birthday, but he is also given interesting present, for her birthday by her close friend. Sophia tidak hanya diucapkan selamat ulang tahun, tetapi dia juga diberikan hadiah yang menarik untuk ulang tahunnya oleh teman-teman akrabnya. Ini kata kerja bentuk ketiga. Yang menghubungkan adalah to be is dengan subjeknya. Begitu juga ini, subjeknya dihubungkan ya oleh kata kerja bentuk ketiga yang bermakna pasif. Contoh yang di bawah, ya, the cat is not always fed fish. Ya, kucing itu tidak selalu dikasih makan ikan, but it is sometimes feed flesh. Tapi ya kadang-kadang dikasih daging ya. Ini ya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga ya yang bermakna pasif. Selanjutnya untuk subjek yang lain ya sama pada intinya, subjek you, we, they, boy, man dan lain sebagainya ini manakala yang mengikuti adalah adjective, adverb, place ya atau frase atau keterangan atau kata kerja bentuk ketiga, maka ya untuk menghubungkan jenis kata ini dengan subjeknya diperlukan kata kerja bantu yang berupa to be yang disesuaikan dengan subjeknya di sini. Ya, ini mungkin bisa dilihat berbagai macam contoh di sini. Ya, you are not angry actually, but you are tired and angry. Ya, Anda tidak marah sebenarnya, tapi Anda itu capek dan lapar. Ini kata sifat. Ini negatif, ya, ini positif mananya. Ya, we are not in the supermarket. Kita tidak ada di supermarket ya. Ya, but we are in the traditional market. Tapi kita ada di pasar tradisional. They are not rhinoceros. Ya, mereka itu ya bukan rhinoceros ya. Ya, rhinoceros. Tetapi ya mereka itu adalah hippopotamus. Ya, kuda Nil ini macam banteng ya. The boys men are not on the way to gate. Ya, laki-laki tidak ada di gate 1, tapi mereka ada di gate 2 di airport tersebut. Ini keterangan tempat. Ini kata ya, they are not always together with the team, termasuk dengan kata ya keterangan ya no open assisted, ini kata kerja bentuk ketiga. Jadi intinya sama, walaupun contoh-contohnya beda, cuman ya bedanya ini ya dari segi makna, tempat, keterangan atau ya kata kerjanya yang berbeda. Kemudian untuk yang berikutnya ya ini kalimatnya ya bertanya. Example in interrogative sentences, keterangannya adalah kalimat bertanya di sini ya. Bertanya yang berupa yes no question, maka ya sama. Jadi manakala ya subjeknya itu ya diikuti oleh kata sifat, kata keterangan tempat, kata benda atau frase yang diakhiri dengan kata benda kemudian kata keterangan
ya, dan termasuk kata kerja bentuk ketiga atau past participle, maka untuk bertanya itu kita menggunakan kata bantu kerja yang berupa to be, am untuk yang bersubjek I. Am I sad? Apakah saya sedih? Misalnya kalau kamu lihat apakah saya sedih, bisa saja ya minta confirm ke orang lain kalau melihat kondisi saya, bisa saja seperti itu. Are you sad? Apakah kamu sedih? Am I glad? Are you glad? Ya bisa saja, tergantung mana yang kita inginkan. Am I happy? Are you happy? Ya, apakah saya? Ya. Tanya kepada orang lain tentang saya dengan melihat penampilan saya, bisa-bisa saja seperti itu. Are you happy? Ya bisa. Apakah kamu bahagia? Am I at home? Are you at home? Am I at school? Are you at school? Ya, ini intinya sama. Oke. Kemudian ya is, yang jelas kata bantu kerja yang berupa to be is ini digunakan untuk subjek yang diantaranya he, she, it, the baby, boy, man, girl, woman, ya dan lain sebagainya. Sama, kita hanya memposisikan kata bantu kerja yang berupa to be is itu ya paling awal, kemudian diikuti subjek. Di sini ya boleh saja ditambah not, ya boleh saja ditambah not manakala diperlukan. Ya, misalnya ya kemudian diikuti oleh adjective, adverb, dan sama seperti yang tadi ya kita ambil contohnya sekarang. Is he fat? Apakah dia gemuk? Ya, apakah dia tidak gemuk? Ya bisa saja ini tambah not. Apakah dia kurus dan langsing? Apakah dia is he in the laboratory? Apakah dia ada di ya, is she? Ya, is she ini tidak memakai is lagi ya. Is she? Ya, lupa menghapus ini. Is she in the laboratory? Apakah dia ada di laboratorium? Ya. Kemudian is she not in the library? Ya boleh saja. Is it? Ya ingat kalau di depan semua di dalam bahasa Indonesia adalah apakah, bisa diterjemahkan seperti itu. Ya, is the man on the way to Jakarta or not? Ya, apakah laki-laki itu ada dalam perjalanan ke Jakarta atau tidak? Is he on the way abroad? Apakah dia ada dalam perjalanan pulang? Is the girl atau is the woman always alone in the study? Ya. Apakah gadis itu atau perempuan itu penelitian dalam belajarnya atau dalam penelitiannya, boleh saja tergantung yang diperlukan maknanya ya, tergantung tingkatannya juga. Is she helped by her group members? Apakah dia dibantu? Ini kata kerja doang bermakna pasif. Apakah dia dibantu oleh ya anggota grupnya? Is Henry always right position? Ya dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah untuk kata kerja bantu yang berupa a. Ya, ini bertanya apakah, kemudian subjeknya berupa you, we, they, dan lain sebagainya. Ya, ya, tetap dia berpola. Ya, kata bantu kerja yang berupa to be itu paling awal di sini, betulan I karena subjeknya ini diikuti oleh subjek, dan sama kata yang mengikuti setelah subjek itu seperti yang di atas tadi adalah adjective, adverb, place, noun phrase, adverb, dan lain. Kita ambil beberapa contoh saja. Are you angry? Apakah kamu lapar? Apakah kamu marah? Are you not angry? Apakah kamu nggak marah? Are you tired? Apakah kamu capek? Are you hungry? Apakah kamu lapar? Ya. Are we in the supermarket or in the traditional market to buy the food? Apakah kita ya di supermarket atau di pasar tradisional untuk membeli makanan itu. Jadi ini keterangan tempat, yang ini kata sifat. Berikutnya sama ini. Yang ketiga yaitu ya personal. Are they in a sauna? Are they rhinoceros or hippopotamus? Apakah itu mereka ya banteng atau hippopotamus, kedandil ya. Bertanya bisa saja ini. Biasanya ya ditanyakan mungkin kalau orangnya pingin kejelasan ya. Are the boy man on the way to get one? Ya. Apakah laki-laki atau ya orang laki-laki dewasa itu ada di ya pintu gerbang 1 on the gate ya, misalnya di bandaranya.
Ya, are they, ini tak usah memakai a lagi ya. Ini lupa menghapus ya. Are they on the way to get to? Ya. Sama. Ya, ini kalau ini are we often assisted, apakah kita dibantu untuk mengerjakan bersama-sama oleh mereka ya. Are Sophia and Henry are here now? Apakah Sophia dan Henry ada di sini sekarang? Berarti keterangan tempat. Are we soon guided by them in that training? Apakah kita segera dipandu oleh mereka dalam ya pelatihan ini? Ya, dipandu. Masuk kata kerja bentuk ketiga. Ada cat in the wall condition at this moment? Ya, apakah kucing-kucing itu kondisinya bagus saat ini? Ya, juga keterangan well condition. Ya, are they injected because of the disease? Apakah mereka itu diinjeksi atau disuntik because of the disease, karena penyakit mereka? Are the student trained? Apakah siswa-siswa itu dilatih to be disciplined? Ya, untuk disiplin the sport extracurricular di acara ekstra pramuka misalnya di sekolah. Are people educated to live healthily? Apakah orang-orang dididik untuk hidup sehat by the bad spreading of effect of coronavirus yang diakibatkan oleh dampak penyebaran daripada coronavirus yang buruk ini? Ya, ini bermakna pasif. Ya. Selanjutnya ya, kalau tadi sudah kita bicarakan tentang penggunaan kata bantu kerja to be itu ya di kalimat positif, negatif, dan interrogatif menggunakan yes no question. Sekarang kita menggunakan WH question seperti why, where, what, when, which, who, whom, whose, how, dan how. Mengapa, di mana, apa, kapan, yang mana, siapa, subjek siapa, objek, whose milik siapa, bagaimana. Di sini ya sama. Setelah itu kita menambahkan is di depan WH question ini, lalu ditambah subjek ya. Kemudian diikuti oleh ya kata-kata ya jenis kata adjektif, adverb of place, noun phrase, adverb, atau kata kerja bentuk ketiga. Maka akan ya kita lihat contoh ya seperti ini. Why is he fat? Kenapa dia gemuk? Ya, alasan tersendiri, banyak makan dan lain sebagainya. Why is he not fat? Kenapa dia nggak gemuk atau kurus? Ya, why is he thin, slimming? Kenapa dia ya atau mengapa dia kurus langsing? Ya, alasan tersendiri jawabannya nih. Why is he in the laboratory? Kenapa dia ada di lab? Mungkin karena mereka mau ya penelitian misalnya. Why is he not in the library? Kenapa dia tidak ada di sana? Ya, karena istirahat dari penelitian. Ya, ini artinya mengapa atau kenapa. Ya, why is he? Kenapa dia? Ya, ini pilih salah satu ya. Ya. Where is he? Di mana? Ya. Di mana dia? Where is he? Where is he? Ya, di mana dia ya. What is it? Apa itu? What is he? Ya, apa pekerjaannya? Ya. Ini what is he? Apa pekerjaan dia? What is he? What are they? Dan lain sebagainya. When is he? Ya. When is he in the library? Kapan dia di perpustakaan atau di labnya? Kapan? When is he on the way abroad? Kapan dia? Ya. Ada dalam perjalanannya. Why, where, when? Ya, sama ini. Ya. Is he help? Mengapa dia dibantu oleh anggota kelompoknya? Di mana dia dibantu? Kapan? Yes. Siapa? Ya, who biasanya kalau who help biasanya kalau who langsung ya. Who help? Ya. Who is help? Biasanya. Siapa yang dia bantu? Kalau yang artinya who is help, apa yang dia bantu? Ya, whom, how, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang di sini. Ya, who is she? Siapa dia? Ya, siapa dia laki-laki? Siapa dia perempuan? Siapa laki-laki itu? Dan lain sebagainya. Who is fat? Ya, siapa yang gemuk? Siapa yang nggak gemuk? Siapa yang kurus? Ya, dan lain sebagainya. Siapa yang ada di lab? Ya, siapa yang ada di sana? Who is the cat? Ya, milik siapa kucing itu? Ya, itulah.
Ya, ini selanjutnya menggunakan is, ini sama konsepnya ya, value question ya. Kemudian ini juga sama, ini cuman to be-nya yang lain, subjek yang lain, bisa kita bisa dilihat ulang. Kemudian ini juga sama ya, sama pada prinsipnya, karena subjeknya lain, kata bantunya lain ya. Saya kira cukup sekian pembahasan kita tentang penggunaan to be saat ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.